Oke, selamat pagi, selamat sore. Hari ini kita lanjut ke materi kita tentang penerapan supervised machine learning untuk pattern recognition. Fokus kita hari ini adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Ini merupakan metode yang di semua project yang baru saya rilis minggu lalu akan digunakan. Jadi mungkin materi ini akan cukup penting untuk kalian kalau kalian ingin memahami project yang kalian lakukan. Jadi agenda hari ini kita pengenalan tentang apa itu CNN, arsitektur CNN, dan kita membahas salah satu arsitektur CNN yang cukup sering dipakai, namanya VGG Network. VGG 16 dan VGG 19 itu adalah varian dari VGG Network. Perbedaannya cuma di jumlah convolutional layer-nya. Lalu kira-kira apa sih visualisasi dari CNN dan apa yang dipelajari, dan ini penting kalau nanti kalian mau menerapkan feature learning dengan menggunakan CNN, seperti ada salah satu tugas projectnya. Lalu transfer learning, ini juga hampir semua menggunakan, kalian coba menggunakan transfer learning dan tanpa transfer learning. Jadi apa itu transfer learning? Kita akan bahas hari ini. Oke, jadi CNN itu pada prinsipnya mirip dengan multilayer perceptron yang kita bahas minggu lalu. Jadi mereka terdiri dari neuron, dan setiap neuron punya bobot dan punya bias. Dan setiap neuron itu menerima masukan dari input, sama seperti multilayer perceptron, lalu melakukan operasi dot atau weighted sum dari inputnya, lalu diikuti dengan penerapan fungsi aktivasi yang non-linear, seperti sigmoid, ReLU, dan lain-lain. Sehingga setiap keseluruhan network masih bisa dicari optimasinya dengan menggunakan gradient descent, sehingga masih differentiable. Yang berbeda antara CNN dan multilayer perceptron adalah koneksi antara satu layer dengan layer yang berikutnya. Karena CNN ini lebih memang difokuskan untuk data citra, dan karakteristik data citra adalah lebih penting korelasi lokal dibanding korelasi global. Misalnya begini contohnya, kalau kita ada gambar burung, maka setiap burung punya bagian-bagian anggota tubuh, misalnya dia punya paruh, dia punya kaki, cakar, dia punya bentuk wajah, bentuk muka, bentuk kepala, bulu, sayap, dan lain-lain. Nah, informasi tentang paruh, tentang kakinya, tentang sayapnya itu bersifat lokal, karena biasanya kalau bagian paruh itu kan saling berdekatan satu sama lain. Demikian juga bagian sayap dan bagian kaki. Jadi kalau kita memang pengen mengenali burung misalnya, akan lebih penting untuk cari tahu bahwa di daerah sekitar itu memang merupakan paruh, dibanding kita melihat keseluruhan citranya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita melihat gambar burung dan hanya melihat paruhnya aja, kita tahu bahwa itu adalah gambar burung. Jadi memang itu asumsi dasar dari CNN. Dia mementingkan korelasi global atau data yang saling berdekatan dianggap lebih penting dulu untuk dicari tahu relasinya sebelum kita melihat keseluruhan relasi antar data secara global. Jadi kalau di multilayer perceptron, sebuah layer ke layer berikutnya itu output layer 1 ke input layer 2 itu saling terkoneksi semua. Tidak demikian dengan CNN. CNN hanya terkoneksi dengan beberapa layer, beberapa output dari layer sebelumnya. Jadi kalau misalnya layer 1 itu punya 10 output node-nya, layer 2 layer berikutnya itu mungkin hanya menerima 3 dari 10 itu, atau 4 dari 10. Dia tidak menerima ke semuanya. Baru nanti di layer berikutnya, karena jumlah kernel yang dipakai akan semakin besar, maka baru dia akan belajar abstraksi atau relasi dengan pixel berikutnya, dipelajari di layer-layer yang lebih tinggi. Ada kelebihan dengan penerapan arsitektur seperti ini. Yang pertama adalah jelas bobot yang diperlukan akan lebih sedikit, karena artinya tidak semua input itu punya bobot ke layer berikutnya kan, tapi dia hanya punya layer
dia hanya punya bobot ke input berikutnya. Jadi dia jelas akan lebih sedikit jumlah parameter yang harus dipelajari dibandingkan fully connected layer. Jadi CNN ini tipikal arsitekturnya adalah seperti ini. Jadi sebuah CNN itu punya bisa dianggap ke dalam 3 bagian datanya, yaitu dia punya kedalaman, punya ketinggian, dan punya lebar. Dan ini yang akan divariasikan input node-nya ketika dia semakin di setiap layernya. Jadi ini akan berubah-berubah. Jadi umumnya CNN itu terdiri dari beberapa convolutional layer yang di stack seperti multilayer perceptor. Jadi biasanya sebuah CNN itu terdiri dari convolutional layer seperti ini. Lalu setiap convolutional layer akan dilakukan pooling, bisa dengan max pooling atau average pooling, sehingga dia bentuk datanya, bentuk outputnya akan berubah-ubah panjang, lebar, dan kedalamannya. Seperti yang kita mau. Seperti ini misalnya original image-nya adalah 224 kali 224 kali 3 karena 3 channel RGB. Lalu di layer berikutnya dia akan berubah tipe datanya menjadi dimensi datanya menjadi 55 kali 55 kali 96, 256 kali 27 kali 27, 13 kali 13 kali 36, 84, demikian seterusnya. Baru nanti di layer terakhir kita menempatkan fully connected layer, yaitu dense layer ini. Lalu output terakhirnya adalah berapa jumlah kelas yang mau diklasifikasikan. Jadi convolutional layer-nya merupakan building block dari convolutional neural network. Intuisinya adalah di mana setiap convolutional layer itu punya set of learnable filters, di mana dia akan melakukan operasi konvolusi terhadap input data yang dia terima, sehingga menghasilkan 2D activation map. Jadi convolutional layer itu terdiri dari 3 jenis hyperparameter, berapa filter yang dipakai, ukuran kernelnya, dan berapa stride factornya, itu berapa banyak dia bergeser. Jadi ini adalah ilustrasi dari convolutional neural network. Jadi ini adalah input datanya misalnya, lalu kita menggunakan kernel misalnya ini 3 kali 3 ukurannya, stride-nya 1, jadi dia akan bergeser satu-satu gitu. Jadi bisa dilihat seperti ini. Dia akan melakukan operasi konvolusi antara input datanya dengan kernel yang digunakan untuk menghasilkan output datanya. Nah, biasanya kita menerapkan padding. Tujuan padding adalah agar kalau kita pengen, karena kan kalau hanya begini operasinya, tentu output yang dihasilkan itu akan jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan inputnya. Nah, kalau kita misalnya pengen menghasilkan output dengan panjang yang sama atau ukuran yang sama dengan inputnya, maka kita menggunakan padding, di mana padding itu pada prinsipnya berisi nongol, lalu dia dipakai sebagai di operasi kernel seperti itu. Jadi dia akan menghasilkan output yang akan sama dengan inputnya. Nah, kalau memang tidak ada padding seperti ini, tentu dia akan menghasilkan output yang jauh lebih kecil dimensinya dengan inputnya. Ini kalau dia pakai stride 2, berarti dia akan geser-geser 2. Nah, tujuan memang penerapan koneksi yang seperti ini, jadi dia node layer ini tidak terkoneksi terhadap seluruh input dari image-nya, itu yang membedakan antara CNN dan DNN. Jadi sebuah convolutional layer itu hanya terkoneksi secara lokal terhadap inputnya, dibandingkan kalau DNN yang terkoneksi terhadap seluruh
inputnya. Jadi ini bisa dilihat sebagai bagian dari network yang aktif ketika dia melihat area tertentu dari citra. Jadi tentu tujuannya adalah kita bisa menggunakan neuron ini semacam aktivasi atau feature mapping terhadap mana parameter yang kita anggap penting di daerah atau di lokal region tertentu dari citra. Ini contoh output yang dihasilkan dari CNN, dan karena CNN ini bersifat lokal, maka CNN mampu menangkap informasi penting dari features kira-kira misalnya di region itu apa yang dianggap penting, misalnya seperti ini dia menganggap misalnya dia jadi seperti mencari edge, mencari warna dan pattern dari citranya. Ini jumlah parameternya. Tentu kalau kita bicara jumlah parameter, karena dia tidak terkoneksi terhadap semua inputnya, maka jumlah parameternya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan DNN. Nah, di CNN juga biasanya kita menerapkan pooling. Pooling itu adalah misalnya ini tadi yang dari output layernya, maka kalau kita misalnya menggunakan max pooling, maka yang diambil dari sini hanya misalnya nilai maksimumnya aja. Kalau yang di sini jadi kalau ini misalnya 5, 6, 1, 1 berarti yang diambil 6. Kalau ini yang maksimumnya 8, ini 4, dan ini 3. Jadi penggunaan max pooling ini baik ketika untuk satu pertama untuk mengurangi dimensi dari datanya, yang kedua adalah untuk bisa seakan-akan menjadi edge detector, karena pada prinsipnya dia mengambil mana nilai ekstrim di daerah lokal dari citranya. Ada beberapa tipe max pooling tipe pooling yang pertama tadi max pooling, jadi dia mengambil nilai maksimum dari area yang diidentifikasi menjadi locality-nya. Yang kedua adalah dengan mengambil nilai average-nya. Jadi kalau ini tadi max pooling, dia ngambil nilai maksimum. Kalau average berarti dia 11, 12, 13 menjadi 13 dibagi 4 menjadi sekitar 3, sekian. Kalau ini juga demikian, diambil nilai rata-ratanya. Jadi apa tujuannya penggunaan pooling? Biasanya digunakan satu untuk mencari, untuk meningkatkan robustness dari lokasi dari features-nya. Jadi dengan demikian, misalnya dengan max pooling kita bisa mengidentifikasi edge dari citranya, terus juga untuk mengurangi komputasi, mencegah overfitting, dan meningkatkan receptive field dari layernya. Ini contoh penerapan pooling yang mungkin tidak diperlukan. Jadi kalau kita bicara memang seperti machine learning biasanya, bahwa tidak semua metode itu, maksudnya ada operasi yang kita perlu lakukan, ada yang tentu tidak perlu kita lakukan tergantung mau permasalahan apa. Misalnya kalau untuk segmentasi, tentu max pooling mungkin tidak terlalu baik untuk dipakai. Nah, kalau untuk fungsi aktivasi sendiri sama seperti sebelum-sebelumnya. Fungsi aktivasi yang bisa dipakai di CNN ya bisa ReLU, bisa sigmoid, dan lain-lain. Cuman biasanya kalau kita menerapkan di layer convolutional layer-nya, kita sering memakai ReLU, karena ReLU ini baik dipakai untuk mengakselerasi konvergensi dari stochastic gradient descent yang dipakai dibandingkan misalnya fungsi sigmoid atau tang, karena dia jauh lebih mudah komputasinya.
Ini formulasi untuk mencari ukuran output. Mungkin ini bisa dilewatkan aja. Jadi tentu kita ketika mendesain CNN yang penting dilakukan adalah jangan sampai kita salah desain sehingga output yang dihasilkan itu ukurannya tidak seperti yang kita mau. Tentu ini adalah formulasi untuk mencari tahu kalau kita punya ukuran dimensi data yang ukuran seperti ini H1, W1, C1 dan kita menggunakan layer output convolutional layer dengan N filter, ukuran kernelnya K, stride-nya S, dan tanpa zero padding, maka ukuran data output dari seperti itu adalah bisa dilihat dari formulasi ini. Kalau kita menggunakan pooling, maka ukuran datanya menjadi seperti ini. Dan kalau kita menggunakan fungsi aktivasi akan sama, jadi tidak akan berubah kalau dengan fungsi aktivasi. Jadi biasanya standar arsitektur dari CNN itu adalah convolutional layer, ReLU, dan pooling layer. Oke, ini ada contoh, ini adalah varian dari CNN yang mungkin yang populer saat ini. Jadi kalau kita bicara CNN itu banyak pendekatan orang bagaimana mendesain arsitektur yang dipakai. Ada yang berusaha mengeksploitasi spasialnya. Contoh-contoh arsitektur yang seperti itu adalah LeNet, AlexNet, ZepNet, dan VGG dan GoogleNet. Terus ada arsitektur CNN yang mengeksploitasi kedalamannya. Jadi misalnya itu adalah Highway Networks, ResNet, Inception, versi 3 dan 4, Inception ResNet, dan ResNet X, ResNext. Lalu, kalau ini fokus kepada kedalaman, nah biasanya kalau kita bicara CNN yang dalam itu punya masalah yang tidak bisa dihilangkan, yaitu yang disebut dengan vanishing gradient problem. Artinya karena terlalu dalam CNN-nya, mengakibatkan perhitungan gradient di layer yang bawah itu mendekati nol sehingga sulit untuk terjadi konvergensi. Untuk mengatasi itu biasanya ada yang disebut dengan melakukan percabangan. Jadi dia pakai multipath. Jadi CNN itu tidak sekuensial seperti yang biasa, tapi dia ada cabangnya. Ada dengan menggunakan residual network, ResNet, ada yang menggunakan DenseNet, dan Highway. Ada juga yang mengeksploitasi keduanya, jadi dia selain bercabang, juga dalam. Contohnya adalah White ResNet, GraminalNet, Exception, dan Inception Family. Lalu ada yang menggunakan CNN untuk feature mapping, misalnya SqueezeNet dan Excitation. Lalu ada yang berusaha mengeksploitasi channel boosted CNN, dan attention based CNN. Jadi ada banyak varian dari CNN, arsitektur CNN. Jadi VGGNet ini adalah salah satu yang cukup populer dipakai. Dia model sekuensial dan dalam. Jadi VGGNet ini cukup terkenal dan sering dipakai karena dia cukup konsisten menghasilkan performa yang cukup baik untuk berbagai masalah objek klasifikasi. Dan kalian bisa model CNN yang sudah ditrain dengan data ImageNet itu tersedia di banyak tools, termasuk Keras, sehingga kalian bisa menggunakan itu kalau kalian misalnya tidak punya data yang tidak terlalu besar. Jadi ini arsitektur CNN, jadi kita punya input citra, jadi dia terdiri dari 16 kalau nggak salah, atau convolutional layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini yang VGG 16 ya. Jadi dia punya ada beberapa varian dari CNN VGGNet. Ini VGG 16 berarti dia punya total keseluruhan layernya itu ada 16. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, harusnya sih. Tapi pada prinsipnya sih seperti ini. Jadi dia punya citra, lalu convolutional layer, kasih max pooling, lalu
convolutional layer yang outputnya menjadi 128, kasih max pooling, demikian seterusnya. Lalu di sini aplikasikan di 3 layer terakhir, itu adalah fully connected layers dengan ReLU. Jadi dia terdiri dari beberapa convolutional layer, lalu di topnya itu digunakan fully connected layer atau multi layer perceptron. Jadi ini sering disebut sebagai feature layer karena di sini pada prinsipnya seakan-akan dia berusaha mencari features yang berguna dari citra tersebut, dan fully connected layer yang 3 ini sering disebut sebagai classifier layernya. Di situ yang dia melakukan klasifikasi terhadap kelasnya. Nah, nanti kalau kalian misalnya melakukan transfer learning, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk transfer learning. Yang pertama adalah kalian bisa men-retraining ini semua. Jadi model yang ditransfer dari ImageNet itu hanya dipakai sebagai inisialisasi saja. Ada yang hanya men-training classifier layernya, feature layernya dianggap sudah cukup baik untuk mengekstrak informasi yang penting dari citranya. Jadi hanya men-training ini saja. Atau ada yang memang sudah memakai langsung semua tanpa di retraining ulang. Jadi itu pendekatan yang paling sering dipakai di antara yang 3 itu. Tentu ada orang yang memvariasikan, misalnya ada orang yang memfreeze beberapa layer pertama tidak diupdate, tapi layer berikutnya itu semuanya diupdate. Ada yang misalnya hanya beberapa 3 layer pertama tidak diupdate, 5 layer pertama tidak diupdate, demikian seterusnya. Jadi itu varian yang bisa diinvestigasi untuk mencari tahu kira-kira apa settingan yang paling baik untuk mencari cara training yang paling baik kalau kita menggunakan transfer learning. Yang perlu diingat adalah seberapa banyak layer yang kita freeze atau yang kita training, walaupun tidak ada formulasi tetapnya, tapi biasanya rule yang dipakai adalah kalau semakin dekat model kita, masalah kita dengan ImageNet yang kita transfer, maka semakin perlu sedikit yang perlu kita retraining ulang. Kalau semakin jauh dia, maka semakin banyak yang perlu kita training ulang. Jadi kalau VGNet ini cukup besar modelnya, jadi ada 138 juta model parameternya, dan setiap image itu membutuhkan 93 MB memori. Jadi kalau misalnya kita menggunakan batch size-nya 100 saja, maka kita berarti sudah 9 GB memori yang diperlukan kalau batch-nya 100. Tentu artinya kalau memori kita 8 GB nggak akan kuat. Tentu bisa digunakan dengan memori dengan batch size yang lebih sedikit, tapi dengan batch size yang lebih sedikit tentu dia akan lebih lama untuk setiap epochnya. Kalau dia makin lama ya tentu akan lebih lama trainingnya. Oke, ini visualisasi karena sering bukan hanya CNN sebenarnya, semua deep learning itu sering dikritik karena memang sebenarnya apa sih CNN itu yang dipelajari? Karena kita bilang bahwa CNN itu dipakai untuk feature learning, tapi yang dipelajari feature-nya itu apa sebenarnya? Jadi kita sering menganggap CNN itu sama seperti DNN pada prinsipnya, seperti black box yang hanya kita pakai lalu kita dapat hasilnya dan ternyata bagus. Nah, ini adalah usaha untuk berusaha mencari tahu sebenarnya yang dihasilkan CNN itu seperti apa sih? Mungkin nggak kita tidak hanya menganggap dia sebagai black box saja. Jadi ini soal interpretabilitas. Tapi ya namanya machine learning sebenarnya karena kita memang hanya memodelkan dengan asumsi bahwa relasi antara data kita dan target yang mau kita capai itu bisa dimodelkan dengan sebuah algoritma machine learning. Maka memang sebenarnya segalanya itu hanya berupa interpretasi. Misalnya kayak linear model dan decision tree itu diinterpretasikan sebagai yang paling gampang untuk diinterpretasikan karena mudah kan, karena langsung kelihatan ada rules-nya.
Kalau logistic regression agak lebih sulit diinterpretasikan karena sebenarnya kita sering mengasumsikan bahwa outputnya itu adalah probability kan, kalau logistic regression. Masalahnya adalah probability-nya kita tidak spesifik mendesain bahwa probability-nya itu terdistribusi tertentu. Kita hanya karena angkanya yang keluar antara 0 dan 1, maka kita asumsikan bahwa itu adalah probability. Jadi tentu itu tidak juga bisa diinterpretasikan dalam artian yang sebenarnya. Karena kita lebih banyak mengasumsikan bahwa karena nilainya 0 dan 1 tentu itu adalah kayak probability. Padahal kan sebenarnya yang dikeluarkan dia adalah output dari fungsi aktivasinya, bukan probability-nya sebenarnya. Ini adalah beberapa contoh yang sering bisa dipakai untuk menginterpretasikan output. Jadi kita kadang kalau kita misalnya tadi pakai VGGNet, ya sekarang dari output layer tertentu itu kita ambil nilainya dan kita representasikan dalam bentuk citra dan kita lihat kira-kira bentuknya seperti apa sih. Ya, ini adalah contoh-contoh hasil output dari fungsi aktivasi yang dari convolutional neural network. Kalau ini yang pertama itu adalah yang layer pertama dan yang layer kelima dari AlexNet dari gambar sebuah kucing. Jadi visualisasinya itu macam-macam. Mungkin ada yang bisa kita lihat polanya. Tentu ini akan baik berarti visualisasinya. Kalau ini tentu terlalu random juga tidak baik. Uncorrelated seperti ini juga tidak baik. Dan yang seperti ini juga tidak ada strukturnya juga tidak terlalu menarik sebenarnya kalau mau divisualisasikan. Lalu tentu juga kita kadang bertanya apa sih yang paling penting, bagian mana sih yang paling penting dari citra itu misalnya yang bisa dipakai untuk identifikasi atau object detection misalnya. Lalu ini tentu bisa dilakukan dengan partially occluding image-nya. Jadi sebagian dari citra itu ditutupin lalu dilihat efeknya dia terhadap klasifikasinya, apakah dia masih salah atau masih tetap benar atau jadi salah. TSN embedding adalah salah satu teknik yang sering dipakai untuk visualisasi dari citra atau output dari citra. Jadi kadang juga bisa dipakai untuk melihat sebenarnya output dari CNN itu menghasilkan bentuk yang seperti apa. Oke, ini transfer learning. Di tugas kalian ada hampir semua saya minta menggunakan transfer learning. Jadi transfer learning ini pada prinsipnya dipakai untuk mengatasi kondisi di mana kita tidak punya data yang besar. Jadi data kita kecil, jadi kita mungkin kalau langsung memakai CNN dari dasar bisa jadi dia overfit. Jadi dengan transfer learning kita tidak perlu mentraining CNN-nya dari awal. Kita hanya menggunakan model arsitektur yang sudah dipropos orang, misalnya VGG, ResNet, MobileNet yang sudah ditraining dengan data ImageNet. Dan ini yang digunakan sebagai inisialisasi untuk model kita. Nah, bagaimana cara mentrainingnya itu macam-macam seperti yang saya bilang tadi. Ada yang training semuanya keseluruhan dari random, ada yang kita memfreeze sebagian, lalu hanya mentraining sebagiannya lagi, atau ada yang memfreeze, ya tergantung lah, tidak sebagian dari convolutional layernya di freeze, sebagian masih di training, dan sebagian dari fully connected layernya di training juga. Nah, apa yang menjadi faktor yang digunakan untuk melakukan retraining ini? Yang pertama, tergantung pada ukuran dataset kita. Kalau dataset kita kecil tentu akan lebih baik kalau kita hanya mentraining sebagian kecil dari networknya. Dan yang kedua adalah seberapa mirip dataset kita dengan ImageNet. Semakin mirip tentu juga makin semakin sedikit juga layer yang perlu di retraining ulang dibanding kalau kita datasetnya jauh dari ImageNet misalnya.
Jadi ini general rule-nya. Kalau datasetnya kecil dan sangat mirip, tentu kita hanya perlu men-training bagian classifier saja, tidak perlu seluruhnya. Kalau datasetnya kita besar, kita bisa melakukan fine tuning terhadap keseluruhannya. Kalau dataset kita kecil dan sangat berbeda, tentu juga kita men-training bagian classifiernya juga bagian CNN di awalnya. Dan kalau kita besar ya lebih bagus mungkin training aja dari awal. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Kita lanjutkan dengan tutorialnya. Oke, ini tutorial menggunakan CNN dengan Keras. Menggunakan data MNIST seperti yang lalu, jadi diawalin sama aja. Jadi kita upload datasetnya, kita bagi training test setnya, kita lakukan normalisasi. Nah, ini model CNN-nya. Jadi model CNN-nya kita gunakan satu convolutional layer, lalu max pooling. Ini outputnya, dimensi outputnya, ini kernel yang dipakai, ukurannya. Ini ukuran input image yang masuk, input shape. Lalu ada max pooling, dropout itu kalau yang seperti kemarin multilayer perceptron. Lalu setelah convolutional layer kita menerapkan fully connected layer yang dua ini. Lalu kalau kita run, hasilnya seperti ini. Seperti dilihat dengan CNN itu lebih baik dibandingkan dengan multilayer perceptron. Jadi kalau kalian mau pengen menambah hidden layer-nya CNN, tentu tinggal kalian tambahin jumlah layer yang ada di sini. Jadi tinggal seperti itu aja. Lalu kalau transfer learning, misalnya kalian pengen pakai VGG, kalian import dari aplikasi. Lalu kalian ini artinya kalau kalian kasih none, berarti nanti dia akan training dari scratch, dari awal secara random. Jadi tidak diimport model dari ImageNet-nya. Kalau kalian kasih tulis ImageNet, maka yang kalian menggunakan transfer learning dengan model yang sudah di-training dengan ImageNet. Tapi kalau yang begini berarti kita asumsikan bahwa output karena model dari yang sudah ditransfer karena ImageNet itu ukurannya 224 kali 224, maka dia asumsinya image yang masuk itu 224 kali 224 kali 3. Kalau kita memang pengen mengubah jumlah input layernya, ya tinggal kita masukkan satu layer di atasnya. Ini kita import dari input. Sekarang berarti inputan dari VGGNet itu adalah dari inputan ini. Jadi dia akan mengambil itu. Nah, di sini ada include top true, ada include top false. Kalau include top true, maka yang 3 fully connected layer tadi itu akan ikut diimpor. Kalau dia false berarti kita hanya mengimpor yang convolutional layer-nya. Yang 3 fully connected layer yang di akhir tadi itu tidak di-include. Jadi kalian bisa tambahin sendiri nanti, include top layer-nya sendiri bisa. Kalau kalian memang hanya mau menggunakan convolutional layer yang ada dari VGG. Jadi itu aja kalau untuk transfer learning dan CNN.